Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Protentius Wongga. Saya sebagai pemilik dari workshop Bengkel 77, yang mana kita memproduksi alat yang dinamakan PLC maupun panel-panel listrik. Jadi kita di sini proses dari awal itu sejak pembuatan casing semuanya dikerjakan di dalam bengkel ini. Untuk proses pembuatan casing kita menggunakan bahan anti karat. Ini plat galvanil. Ini bahan anti karat. Ini bahan yang biasa digunakan untuk casing mobil atau kendaraan, karoseri kendaraan menggunakan bahan ini. Ketebalannya tergantung ukuran dari kabinet yang akan kita buat. Jadi dari plat yang kita belanjakan ini ukuran paling besarnya itu 120 kali 240 cm. Dari plat ini nanti kita akan potong, awalnya digambar dulu, gambar secara manual. Jadi kita di sini itu termasuk UMKM yang sederhana, menggunakan peralatan yang murah meriah, namun hasilnya membuat alat yang kategorinya alat canggih. Jadi tidak perlu kita harus menggunakan mesin yang mahal-mahal untuk memproduksi sebuah casing. Jadi dengan bahan ini, awalnya setelah kita lakukan gambar pada plat ini sesuai dengan desain, kemudian nanti proses awalnya itu akan istilahnya di cutting atau dipotong platnya menggunakan mesin potong ini. Ini pun mesin potong yang sangat sederhana. Biasanya kalau mesin potong-potong canggih itu menggunakan hidrolik, tentunya menggunakan listrik yang kapasitas besar. Namun kami di sini mau menunjukkan bahwa dengan cara mesin yang sederhana pun kami mampu mengerjakan casing. Jadi proses awalnya ini kita lakukan pemotongan seperti ini, kita tunjukin. Pertama kita hidupin dulu mesin. Ya, jadi ini mesinnya udah motong. Mesinnya udah mutar, sekarang contohnya kita lakukan pemotongan. Jadi sesuai dengan gambar yang sudah kita lakukan pemotongan. Ya, jadi bahan yang dipotong jatuhnya di belakang. Ya, jadi ini proses pemotongan di sini. Nanti selanjutnya kita tahap 2 adalah proses bending. Pertama yang ini untuk ukuran box-box yang kecil bisa menggunakan ini. Ini yang ukuran sedang. Jadi box-box yang sedang kita gunakan ada 2. Kemudian yang di sana ini adalah untuk box-box panel yang besar. Semuanya manual, tidak gunakan listrik, murah meriah. Yang penting hasilnya nanti kita lihat. Jadi walaupun mesin ini manual, yang paling menentukan kualitas bending itu justru operatornya. Jadi operator yang melakukan bending ini yang menentukan apakah tekukannya itu membentuk sudut atau tidak. Kalaupun di bengkel-bengkel yang menggunakan hidrolik, prosesnya sama juga, cuma tidak menggunakan tenaga manusia, tapi caranya sama aja. Mereka akan bending sesuai dengan gambar yang sudah dilakukan oleh teknisi yang sudah menggambarkan pada plat.
Jadi ini plat yang sudah diberi tanda garis. Ini kita masukin di sini. Kemudian ini proses penguncian. Kemudian kita tinggal tekuk secara manual. Kita tekuk. Ya. Jadi hasil tekukan nanti kelihatan seperti ini. Ya. Jadi ini sebagai contoh yang bahan kecil. Nanti kalau kabinet yang besar pun itu nanti dari ujung ke ujung panjang. Jadi mesin ini mampu nekuk plat sampai 2 mm tebal dan panjangnya sampai 2 meter. Mungkin ini sebuah mesin punch mesin. Ini juga jenisnya konvensional yang biasanya digunakan untuk membuat lubang angin pada box-box panel. Jadi caranya sederhana, platnya nanti ditaruh di sini, kemudian mesinnya nanti naik turun untuk bolongin. Namun demikian, sekarang sudah ada banyak di luar, udah banyak bengkel yang menggunakan laser cutting. Jadi kami sekarang udah jarang menggunakan ini, tapi kita gunakan laser cutting. Namun laser cutting itu outsource, kita nggak di dalam bengkel kita nanti bawa plat keluar untuk dilakukan laser cutting di luar. Oke, dari proses bending itu nanti bahan-bahannya dibawa ke sini untuk dilakukan pengelasan. Jadi ini mesin las menggunakan mesin las CO. Kemudian hasilnya bisa dilihat, ada beberapa kabinet yang udah terbentuk seperti ini atau seperti ini. Nah, ini bentuk kabinet yang masih mentah. Nah, setelah kabinet ini terbentuk, nanti untuk proses pengecetan kita outsourcing. Jadi kita sistemnya menggunakan proses powder coating. Dan hasilnya seperti kabinet yang di depan ini yang sudah kita lakukan powder coating. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Jadi walaupun kita gunakan mesin sederhana sesuai kemampuan UMKM, namun hasil akhirnya bisa dilihat. Kalau kita tidak lihat bengkel, dikirain ini menggunakan bengkel-bengkel besar yang punya mesin canggih. Hasilnya sama seperti ini. Di sini ini proses menggulung trafo. Jadi mesinnya sederhana, buatan sendiri juga, namun kita bisa menghasilkan trafo dengan kapasitas ratusan kVA. Kenapa kita mampu kapasitasnya sampai ratusan? Karena kita punya konsep redundant. Jadi mesin ini mampunya gulung trafo maksimum sampai 3 kVA. Namun dengan proses redundant kita bisa melakukan redundant sampai 25 unit trafo. Berarti kan 25 kali 3 udah sampai 75 kVA. Itu buat satu fasa. Kalau 3 fasa berarti 3 kali 75 bisa sampai 200 kVA hasil dari mesin sekecil ini. Nah, mungkin di industri trafo yang lain harus punya mesin yang besar, bikin trafo besar. Nah, untuk ukuran kami sebagai UMKM dengan mesin segini aja kita bisa membuat sebuah sistem yang kapasitasnya sampai ratusan kVA. Mesin murah meriah bikin sendiri. Kalau di pabrik yang untuk gulung trafo yang besar mungkin miliaran. Untuk produksi atau bikin mesin ini mungkin 5 juta udah jadi mesin seperti ini. Jadi tidak perlu harus dengan investasi besar atau dengan mesin yang canggih untuk menghasilkan sebuah karya anak bangsa. Contohnya ini. Nah, ini proses perakitan trafo.
Nah, untuk kapasitas yang besar, satu fru atau satu tray kita gunakan 2 trafo. Nah, masing-masing ini kan tadi 3 kVA, berarti untuk 2 tray itu kita dapatin 6 kVA. Dan ini minimumnya satu tray-nya 6 kVA. Untuk kapasitas besar nanti digabungkan dengan tray-tray yang lain untuk dapatin kapasitas yang besar. Nah, untuk dapat melakukan paralel tidak semudah yang dibayangkan. Jangan kira kita dengan beli trafo di pasaran datang langsung bisa dilakukan paralel. Jadi impedansi atau tahanan dari trafo ini harus benar-benar dengan selisih minimal 0,05% perbedaannya supaya tidak terjadi arus putar di dalam trafo yang satu dan trafo yang lain. Jadi hanya trafo yang identik bahkan harus digulung oleh operator yang sama yang bisa dilakukan paralel. Sebab start mulai gulung, ending semua diperhitungkan supaya tidak ada perbedaan impedansi. Nah, kalau ada kesalahan di situ, nanti trafonya setelah diparalel terjadi looping dan panas. Lama ujung-ujungnya akan terbakar. Ya, jadi intinya walaupun konsepnya dilihat sederhana di paralel, namun kita harus memperhitungkan impedansi trafo supaya tidak boleh ada selisih melebihi 0,05% sehingga tidak terjadi looping. Nah, tahap berikut dari pembuatan trafo adalah pemasangan keren. Jadi keren itu adalah core daripada gulungan sebagai media untuk proses induksi dari gulungan primer ke gulungan sekunder. Bahannya seperti ini, ada I, kemudian ada pasangannya itu, pasangannya I dan E, jadi N. Jadi nanti dia akan ketemu seperti ini. Nah, nanti akan masuk ke dalam koker tadi sehingga hasil akhir membentuk trafo seperti ini. Nah, setelah proses keren, pemasangan core, tentunya akan dipadatin dan proses berikutnya nanti dipasang baut untuk kencangin dan masuk ke proses pengecatan yang hasilnya ini. Setelah dicat, hasil trafo yang ini, nah ini udah siap untuk dilakukan perakitan. Jadi trafo ready buat dilakukan perakitan. Ini proses casing yang udah jadi, dipasang komponen-komponen untuk dilakukan perakitan. Jadi kita di sini bengkelnya tidak seperti pabrik pada umumnya, kita sistemnya sederhana, kerjanya rileks, tidak dengan aturan macam-macam, yang penting target pekerjaan tercapai. Dan hasil akhirnya nanti bisa dilihat sendiri dan dinilai oleh customer. Jadi dari mesin ini setelah jadi, nanti customer ke tempat kita untuk lakukan pengetesan sebelum dikirim ke customer atau dikirim ke proyek. Dengan alat ini akan melindungi walaupun terjadi sambaran petir atau gangguan listrik. Nah, di mana tepatnya kita memasang alat-alat ini? Sebetulnya pada umumnya perangkat beban kritis semuanya membutuhkan. Namun karena alat ini benar-benar yang ditakuti itu adalah sambaran petir, sehingga kebanyakan yang menggunakan ini adalah customer yang memiliki BTS atau memiliki tower pemancar
atau memiliki radar. Nah, sebagai contoh, alat ini sudah dipasang di TVRI seluruh Indonesia, di Brimob seluruh Indonesia, Mabes Polri seluruh Indonesia, BIN seluruh Indonesia. Nah, sekarang BMKG seluruh Indonesia sudah lakukan pemesanan untuk melindungi perangkat radar dari kerusakan akibat gangguan listrik termasuk petir. Jadi kami sudah mendapat kepercayaan dari lembaga-lembaga negara, dan mudah-mudahan ke depan kepercayaan ini meluas ke lembaga negara yang lain. Terima kasih. Nama saya Soeharto sebagai pimpinan salah satu direksi PT Harmoni Mitra Sukses yang ada di wilayah Kota Bekasi. Ya, kami menambahkan sebagai PT Harmoni Mitra sebagai pemasaran. Alhamdulillah produk-produk ini sudah direkomendasi oleh yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Unga. Bapak tahu bahwa TV yang tadinya analog sekarang menjadikan digital adalah menggunakan alat namanya PLC yang hampir seluruh Indonesia. Referensi mana aja yang sudah mau menggunakan, salah satunya yang tadi sampaikan bahwa akhir ini kita sudah memasang di BMKG. Di BMKG untuk apa? Yaitu untuk memproteksi alat-alat radar yang ada di wilayah. Salah satunya PT LEN juga sudah memesan produk-produk kami yang kapasitasnya juga cukup besar ya Pak ya. Kurang lebih hampir 50 kVA sampai 60 kVA itu juga ada. Ya, tadi disampaikan bahwa kami sebagai PT Harmoni Mitra Sukses mudah-mudahan makin luas pemasaran kita, makin bermanfaat bagi karya anak bangsa ini bisa bermanfaat bagi untuk wilayah Indonesia. Kurang lebihnya itu. Terima kasih, adalah Bekasi keren.